Olehnya itu Pak Guru meminta kesediaan dari salah seorang dari kalian untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Ada yang bersedia? Silakan Linda. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru sampaikan kepada Indah yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan pengecekan kehadiran. Dirjianti Ampel, Arsita Pakutungan, Bahria Sonotan, Reva Mamonto, Riva Aldali, dan Indah Uno. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Olehnya itu kepada seluruh siswa diharapkan dapat berdiri sejenak dan Pak Guru meminta satu orang dapat memandu lagu tersebut. Ada yang bersedia? Silakan Indah. Berkibarlah selama-lamanya, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah terkirat di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih kepada seluruh siswa dipersilakan kembali. Baik, adik-adik sekalian yang Pak Guru cintai dan banggakan, pada pagi hari ini kita masih tetap mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam. Namun sebelum Pak Guru akan menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, terlebih dahulu Pak Guru bertanya kepada adik sekalian, kira-kira materi kita minggu lalu tentang apa? Ya silakan Diswita. Talak adalah kembalinya suami istri kepada suami. Ya baik. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya silakan Indah. Dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan menurut agama Islam, yaitu salah satunya dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya hamba berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik, terima kasih untuk materi kita minggu yang lalu. Ya. Selanjutnya, adik sekalian, kompetensi dasar kita pada materi ini, yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran tentunya diharapkan kepada peserta didik, satu, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, mengevaluasi atau mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Adik sekalian, hikmah pernikahan dalam Islam paling tidak ada dua. Pertama, hikmah bagi individu dan keluarga, dan yang kedua, hikmah bagi masyarakat. Adapun hikmah bagi individu dan keluarga paling tidak ada tiga. Pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama sesuai dengan Quran surah Ar-Rum ayat 21 sebagaimana yang
istri, akan tetapi juga rasa saling pengertian di antara keduanya pun harus dipahami. Yang berikut, hikmah bagi masyarakat itu ada dua yang sekalian. Ini pertama, terjadinya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat karena dengan pernikahan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan di masyarakat yang belum menikah akan berkurang. Yang berikut, hikmah bagi masyarakat ada dua. Yang pertama, terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat karena dengan pernikahan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan di masyarakat yang belum menikah akan berkurang. Kemudian yang kedua, dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa saling cinta dan kasih serta tolong menolong di antara sesama masyarakat. Baik, selanjutnya adik-adik, kita akan berdiskusi kelompok di mana pembahasan kita mengenai pernikahan tidak sah dalam Islam. Dan kepada adik sekalian dipersilakan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Selanjutnya, Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 1 bahwa pernikahan tidak sah dalam Islam, salah satunya adalah nikah beda agama sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kau nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya Pak Guru berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2. Adapun hasil diskusi kami yaitu pernikahan yang tidak sah dalam Islam, salah satunya adalah nikah dengan wanita yang bersuami sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 24. Dengan kata lain, perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat atau rukun-rukun yang ditentukan di dalam hukum agama. Sementara pencatatan perkawinan pada kantor urusan agama bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan bukti telah terjadi atau berlangsungkan sebuah perkawinan. Dengan adanya pencatatan ini, maka suami dan istri selanjutnya memperoleh kutipan akte perkawinan atau lebih populer di masyarakat disebut dengan buku nikah. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Setelah kita mendengarkan hasil presentasi dari kedua kelompok, kira-kira masing-masing kelompok ada pertanyaan? Ya, persilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Setelah mendengarkan presentasi kelompok 1 tentang pernikahan tidak sah dalam Islam, salah satunya pernikahan beda agama. Kira-kira bagaimana status anak dari hasil pernikahan beda agama? Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira bisa langsung ditanggapi oleh kelompok 1? Ya, dipersilakan. Baiklah, izinkan saya menjawab. Anak hasil pernikahan beda agama yang dihukumi tidak sah dan zina tersebut sejatinya adalah anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, dan dalam keadaan Islam. Sama sekali tidak ada istilah buruk bagi anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Baik, terima kasih. Dari kelompok 1 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita berikan aplaus. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan dikerjakan soal-soal yang sudah Pak Guru berikan ini dengan waktu yang Pak Guru berikan 10 menit. Ya.
Berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Pak Guru bagikan. Jadi, Pak Guru akan mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan, dan semoga dari hasil pembahasan yang sudah kita bahas secara bersama dapat terjawab dengan baik pada soal-soal yang telah Pak Guru berikan dalam lembar kerja peserta didik ini. Baik, mulai dari pagi pembahasan kita tentang pernikahan dalam Islam, khususnya pada hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam. Kemudian kita melakukan diskusi kelompok, membahas tentang pernikahan tidak sah dalam Islam. Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Deswita. Hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam ada dua. Yang pertama, hikmah bagi individu dan keluarga, dan yang kedua, hikmah bagi masyarakat. Baik, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan Maria. Kesimpulan selanjutnya, pernikahan tidak sah dalam Islam diantaranya yang pertama, pernikahan beda agama, yang kedua, menikah dengan wanita yang masih bersuami, ketiga, nikah saudara, dan terakhir bersusuan. Ya, baik. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya betul. Nah, baik, silakan Vito. Kewajiban suami pada istri: 1. Memberikan mahar dan nafkah. 2. Menggauli istri secara baik. 3. Menjaga istri. 4. Mencintai istri. Baik, terima kasih kesimpulan yang telah disampaikan, dan pada pagi hari ini kita cukupkan kegiatan pembelajaran kita, dan kita akan berjumpa pada minggu selanjutnya dengan materi tentang mawaris, pembagian harta warisan. Dan akhirnya marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.